Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita kuliah yang sore ini kurang pas ya, karena pas mulai sholat asar. Ya. Ini ada gangguan-gangguan sedikit. Oke, harapkan Anda semua sehat karena cuaca sekarang ini lumayan panas ya, dan juga angin kencang. Mudah-mudahan Anda selalu menjaga kesehatan ya, untuk selalu mengikuti perkuliahan ya, mulai pagi sampai sore, bahkan mengerjakan tugas-tugas di malam hari. Baik, minggu kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu untuk pengenalan dasar komputer ya. Untuk pengenalan dasar komputer ini saya kira Anda sudah tahu ya, dan sudah menggunakan apa itu komputer ya, digunakan untuk apa komputer itu ya, kemudian apa saja ya yang bagian atau dari komputer ya, kemudian apa namanya struktur dari komputer ya, atau karakteristiknya seperti apa komputer itu. Saya kira Anda sebenarnya sudah mengerti ya, sudah menggunakan. Ibu tinggal mengulang lagi ya, atau mengingatkan apa yang pernah Anda peroleh, baik itu di SLTA maupun dari pengalaman-pengalaman Anda sendiri sehari-hari, seperti itu. Baik, untuk ini slide-nya kecil ya. Ya, oke, saya besarkan aja slide-nya. Jadi materi kali ini ya, konsep komputer, struktur komputer, manfaat komputer, kemampuan komputer, juga karakteristik komputer. Saya kira Anda sudah cukup memahami dari pengenalan dasar komputer ini. Ya. Nah, kalau kita bicara pengenalan dasar komputer, tentunya Anda harus tahu konsep komputer. Ya. Konsepnya seperti apa sih komputer dari zaman dulu hingga sekarang berkembang seperti sekarang ini, gitu ya. Bahkan tidak lagi dibatasi oleh usia kan, gitu ya. Penggunaan komputer sekarang tidak dibatasi oleh usia. Ya, kalau sudah tidak dibatasi usia, berarti semua masyarakat ya, semua masyarakat ya, boleh kecil, boleh besar, dewasa, muda, tua ya, menggunakan komputer. Nah, kemudian sini karena komputer ini memiliki banyak manfaat ya, sehingga di sini pada awalnya dulu komputer ini dikembangkan ya, terkait dengan bidang sistem komputer, kemudian terkait dengan ilmu komputer, dan juga terkait dengan teknologi informasi. Nah, bagaimana waktu itu ketika bidang ilmu ini saling mengisi satu sama yang lain, yang mana manusia-manusia itu membutuhkan ya, atau sangat membantu bagi manusia ya, bagi kehidupan manusia, terutama perusahaan-perusahaan besar itu ya. Kemudian bagaimana komputer ini atau istilah komputer ini berkembang sampai sekarang ya. Karena apa, awalnya adalah sebagai alat penghitung aja ya, menghitung. Kenapa diberi nama compute ya, atau komputer gitu ya, penghitung kan gitu ya. Compute menghitung, penghitung gitu ya. Nah, karena di sana membantu manusia dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan perhitungan. Ya, pada saat itu adalah mengerjakan atau pengolahan data terkait dengan data keuangan misalkan. Itu semua melakukan perhitungan yang rumit ya, dan kompleks ya, gitu. Nah, kemudian para ahli memberikan definisi ya dari komputer di sini ya. Apa kata para ahli di sini ya? Para ahli ini menyatakan bahwa komputer itu adalah merupakan suatu mesin penghitung elektronik ya, yang mana dari hasil perhitungannya itu bisa diperoleh hasil yang cepat dan juga dapat menerima informasi dari suatu inputan ya. Kalau diinputkan dulu, yang namanya kalau elektronik berarti selalu digital ya, inputnya digital, kemudian diproses sesuai dengan program yang tersimpan di dalam memori. Ya, jadi programnya sudah disimpan sebelumnya dalam memori, kemudian dia bisa menghasilkan suatu output
ya. Jadi dari proses tadi yang ada dalam program menghasilkan suatu output berupa informasi. Ya. Jadi alat elektronik atau mesin penghitung elektronik ya yang cepat, tepat, ya. Menjadi semacam dengan inputannya juga digital, kemudian proses dengan program yang sudah tersimpan dalam memori yang menghasilkan output ya, bukan informasi itu menurut Maser. Kemudian para ahli yang lainnya, Robert di sini juga ini kalau ditulis dalam bukunya ini kalau tadi adalah computer organization ya ini komputer annual. Nah ini juga menyatakan bahwa komputer itu adalah merupakan suatu alat elektronik juga ya yang mampu melakukan beberapa pekerjaan atau tugas di situ. Apa saja yang dilakukan? Ini adalah bagaimana komputer tadi bisa menerima input ya. Itu memang sama dengan punyanya Maser tadi. Kemudian juga bisa memproses input ya. Di apa yang sudah diinputkan diproses dengan menggunakan program juga. Nah, kemudian ya menyimpan semua perintah-perintah ya, dari program tadi berupa perintah-perintah kan disimpan ya. Dan juga hasil dari pengolahannya juga disimpan. Nah, setelah disimpan tentunya ya ada proses lagi atau diolah lagi untuk menghasilkan suatu output atau menyediakan suatu output dalam bentuk informasi. Nah, ini juga ahli yang lain juga ya mungkin banyak ahli-ahli yang menyatakan definisi komputer ya, Ibu cuma ambil beberapa saja ya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa komputer merupakan sistem elektronik untuk memanipulasi data ya, memanipulasi data ya. Ini manipulasi data ini dalam arti untuk yang kebaik ya, yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan ya agar secara otomatis bisa menerima dan juga bisa menyimpan data inputan, memprosesnya dan juga menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Ya sebenarnya prinsipnya juga sama ya. Jadi ini bisa digunakan untuk melakukan manipulasi data. Ya. Jadi misalkan dari data mahasiswa baru gitu ya, semua kemudian dicoba manipulasi untuk menghasilkan apa tabel baru yaitu untuk khusus yang TI saja misalkan seperti itu. Nah ini bisa secara otomatis ya, atau bagaimana dirancang sebelumnya dan juga diorganisasikan. Ya ini harapannya apa yang sudah diinputkan tadi diproses ya akan menghasilkan output tentunya semua tadi ada perubahan instruksi yang telah tersimpan. Ya, jadi kalau Anda sekarang belajar sudah ya algoritma dan pemrograman ya semester 1 ya atau semester 2 nih Algodat Pro ya. Ini bagaimana Anda nanti membuat rancangan ya untuk mengorganisasikan suatu perintah yang akan disimpan. Nah, kemudian ada dari Wikipedia juga mendefinisikan bahwa komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Artinya di sini bagaimana data tadi diolah ya, jadi awal juga diinputkan ya, ada inputannya ya. Nah, prosedurnya tentunya yang dibuat dalam perintah-perintah tadi ya. Nah, prosedurnya seperti apa? Misalkan kalau Anda mau menghitung luas persegi panjang kan gitu ya, prosedurnya seperti apa? Nah, prosedurnya Anda harus mengetahui dulu datanya apa yang dibutuhkan. Ya, data untuk menghitung luas persegi panjang. Anda tentunya harus tahu dulu datanya. Oh, datanya ada panjang sama lebar. Nah, itu ditaruh ya dibaca atau diinputkan ya, dibaca melalui keyboard atau diinputkan datanya di situ yaitu untuk data. Nah, kemudian setelah data nanti diinputkan, diapakan prosesnya? Ya, jadi Anda menulis perintah lagi atau instruksi lagi, yaitu membuat rumus. Ya, rumusnya apa? Rumusnya yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kemudian setelah diproses, selanjutnya yaitu ditampilkan, ya, ditampilkan informasinya tadi, ya, yaitu informasi terkait berapa luas persegi panjang. Itulah prosedurnya, urutannya misalkan. Atau prosedur yang lain Anda bisa lihat misalkan kalau Anda SIA ya, bagaimana Anda sampai bisa mengentry data SIA. Ya, itu juga prosedur. Nah, semua prosedur itu sudah dirumuskan. Ya, itu. Jadi di sini kata komputer semua
hanya digunakan untuk menggambarkan orang yang memiliki pekerjaan ya, sudah melakukan hitungan aritmetik atau tanpa alat bantu, tapi ada kata lain ini dipindahkan ya ke mesin itu sendiri. Jadi kalau awalnya ya dikerjakan oleh manusia, dihitung sendiri oleh manusia, nah bagaimana yang dikerjakan oleh manusia tadi bisa dilakukan oleh si komputer. Ya, jadi kalau sekarang, teknologi sekarang ini, apa yang dikerjakan manusia itu dikerjakan oleh mesin atau oleh si komputer di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat semua definisi tadi ya, berarti komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan input ya, dan selanjutnya melakukan pengolahan atau proses untuk menghasilkan keluaran atau berupa informasi. Jadi sederhana, input, proses, output, dan ada apa? Penyimpanan. Nah, jadi ada input, proses, output, dan juga penyimpanan. Nah, bagaimana aktivitas komputer sendiri? Ya, jadi komputer sendiri dia tadi itu aktivitasnya sebenarnya dia hanya input, proses, output. Ya. Bagaimana menginputkannya? Tentunya untuk menginputkan suatu data ada alat, ada perangkatnya, ada device-nya. Ya, misalkan apa alat yang digunakan? Oh, alat yang digunakan adalah keyboard misalkan. Ya, oh, alat yang digunakan adalah kamera misalkan. Nah, ini adalah alat untuk inputannya. Ya. Jadi kita dibuatin programnya untuk menerima inputan. Nah, kemudian bagaimana melakukan proses? Ya, proses tadi disesuaikan dengan apa? Apa yang sudah diinputkan. Ya. Ya, prosesnya. Jangan inputnya suara, tapi tidak bisa diproses dengan suara, misalnya. Ya. Kemudian akhirnya apa? Menghasilkan suatu output. Nah, outputnya juga bisa ditampilkan kemana output nanti. Yang informasi tadi apakah dia akan disimpan lagi, ya, floppy disk, atau bisa ditampilkan di layar monitor, misalkan, atau memang nggak mau dicetak. Ya. Inilah aktivitas komputer ya. Jadi bagaimana dia input proses output tadi tentunya disiapkan dengan seperangkat alat juga ya, gitu. Nah kalau kita lihat sekilas tadi ya dari aktivitas komputer ini kan ada input, proses, output, kemudian ada penyimpanan ya. Nah, kalau dari simbol-simbolnya sederhana ini adalah simbol input, bisa juga digunakan sebagai simbol output. Kalau ini adalah simbol proses. Mungkin kalau di awal-awal di flowchart Anda mengenal simbol-simbol ini, tapi nanti di mata kuliah yang lain masih banyak simbol-simbol yang sama, tetapi beda manfaatnya atau beda fungsinya ya. Misalkan ada namanya data flow diagram, mungkin ini bukan proses lagi ya simbol ini, misalkan ya, atau simbol-simbol yang lainnya. Nah, jadi secara sederhana bisa digambarkan struktur pengolahan data komputer seperti ini. Ada input, proses, output, ada simpanan. Ini adalah perangkat utamanya, ini input, proses, output tadi. Nah, kalau dari gambar ya yang sederhana ini bisa diterjemahkan, diartikan macam-macam ya. Jadi kalau ini bisa digambarkan seperti ini ya, input, proses, output ya. Ada simpanan tadi ya. Nah, jadi apa alat inputnya? Data apa yang akan diinputkan? Ya. Alat inputnya misalkan tadi adalah keyboard. Data apa yang akan diinputkan? Data yang diinput adalah data mahasiswa. Ya. Apa yang diproses di sini? Ya. Dari data mahasiswa akan diperoleh, misalkan semua mahasiswa tadi diseleksi, misalkan berdasarkan setelah disimpan kan dipanggil lagi ya, diseleksi berdasarkan kalau yang sudah atau berdasarkan jurusannya atau program studinya. Ya. Nah hasil seleksi tadi, hasil proses tadi akan ditampilkan, bisa dicetak ya misalkan. Cetaknya apa? Ya hasil informasi terakhir itu mahasiswa berdasarkan apa? Mahasiswa baru berdasarkan program studi misalnya. Nah itu dari data mahasiswa ya, kemudian diproses, ya, disimpan, diproses lagi, ya, dipanggil lagi untuk digunakan untuk pengolahan yang lain. Nah kemudian hasilnya ya akan bisa ditampilkan dalam bentuk output. Ya, outputnya ini bentuk informasi ya. Jadi apa misalnya ditampil di perangkatnya apa yang diinginkan ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna alat yang akan digunakan. Nah, kalau tadi kita bicara di komputernya ya, aktivitas dan struktur dari komputer itu sendiri. Nah, sebenarnya di komputer itu tidak bisa lepas dari elemen-elemen yang ada di dalamnya ya. Jadi sebenarnya ada 3 elemen secara umum ya.
ada 3 elemen ini dalam sistem komputer yang disebut dengan sistem komputer ya. Jadi ada hardware, ada software, ada firmware. Nah, bagaimana elemen-elemen ini saling terintegrasi, saling terhubung satu sama yang lainnya. Ya. Nah, untuk apa dia berhubungan? Untuk apa dia saling berinteraksi? Tentunya di sini untuk melakukan pengolahan data dengan harapan dia bisa menghasilkan informasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penggunanya. Ya, tujuan penggunanya untuk apa? Ya. Nah, kalau sekarang, misalkan hari ini Ibu duduk di sini menyampaikan materi ini, ya, ketemu Anda lewat Braja, ya, menggunakan media Zoom, ya, ini adalah tujuannya kita bisa menyampaikan atau bisa sharing ya pengetahuan, misalkan seperti itu. Ya, jadi ada tujuannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pengguna tadi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya tadi perangkat keras, perangkat lunak dan firmware-nya atau orangnya ini ya yang mengoperasikan atau yang mengendalikan dari sistem komputer itu sendiri ya. Ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Masa sih Bu? Coba aja ya. Anda punya perangkat keras. Anda beli komputer harganya misalkan 25 juta. Ya. Tetapi tidak pernah Anda install. Ya. Perangkat lunak atau aplikasi-aplikasi di situ. Cuman enggak apa-apa Bu, cuman saya pakai untuk apa? Pajangan ya, ditaruh aja di ruang tamu. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya. Anda pegang, Anda gunakan juga tidak bisa, gitu ya. Tapi Anda tambahkan lagi perangkat lunak aplikasi, ya. Misalkan Anda instalin game, gitu ya, misalnya. Anda instalin game. Udah bisa bekerja enggak ini? Kalau ada perangkat kerasnya, ada laptopnya, kemudian ada game di dalam laptop tadi, masih bisa bekerja? Kira-kira Belum, Bu. belum. Kenapa belum? Belum, Bu. Orang yang mengoperasikan belum ada. Nah, orang yang mengoperasikan belum ada. Iya, Bu. Jadi Ya, Bu. harus ada orangnya ya, bukan duduk manis ditaruh di tas yang cantik enggak, tapi harus ada orang yang mengoperasikan baru bisa digunakan. Bisa digunakan di situ. Sehingga di sinilah ketiga elemen ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya ya. Harus tiga-tiganya harus ada kalau memang dia menghasilkan sesuatu apa namanya? Tugas ya, atau apa yang diinginkan dari penggunanya tadi. Nah, jadi kalau kita lihat ya semuanya ini ya bagaimana interaksi komponen yang satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan sistem ya. Jadi ada penggunanya, ada perangkat lunaknya yang berisi ada aplikasi ya, dan juga ada sistem operasinya, ada perangkat komputer ya, tidak ada pengguna. Jadi tiga-tiganya ini satu sama yang lain saling mengisi ya, satu sama lain saling mengisi, tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Nah, coba lihat contohnya ini ya, bagaimana orang mengoperasikan. Ya, jadi manusia ini akan mengoperasikan. Kalau tidak ada manusianya, tidak bisa perangkat ini akan diam begitu saja, ya, tersimpan cantik. Ya. Tapi begitu ada orangnya, ada duduk manis di sana mengoperasikan, ya, memegang keyboard, ya, kemudian melihat informasi yang ada dalam perangkat lunak, ya. Nah ini semua bisa dikendalikan, dioperasikan oleh manusia, akhirnya apa? Mendapatkan informasi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dari komponen sistem komputer itu sendiri ya, ini sebenarnya kita tambahkan ya di dalam komponen sistem komputer. Ya, jadi ada perangkat keras, perangkat lunak ya, jadi ada tambahan lagi ya. Apa yang diinputkan tentunya data, apa yang dihasilkan adalah informasi ya. Sehingga di sini sekilas kita lihat seperti ini ya, bagaimana data diinputkan melalui proses di sini ya. Nah, kemudian disimpan datanya, kemudian dipanggil lagi kalau dibutuhkan untuk diproses. Ya, kemudian ditambahkan lagi ada perangkat komunikasi. Ya, seperti halnya sekarang ini, Anda bisa bertemu saya ya di tatap muka maya ini karena adanya media komunikasi di situ. Ya. Sehingga Anda bisa mendapatkan informasi terkait dengan materi pengenalan dasar komputer sekarang ini. Ya, apa ya? Anda bisa melihat ya tampilan-tampilan ini yang sudah Ibu share ya ke Anda.
Nah, jadi kalau kita tambahkan tadi ya orangnya kan mengoperasikan ya, ditambahkan lagi orangnya. Selain orangnya, sini perangkat keras, perangkat lunak untuk ditambahkan lagi dengan data dan komponen komunikasi tadi ya. Jadi dari perangkatnya, ambil dari perangkatnya saja. Nah, kemudian untuk lebih jelas nanti perangkat dari komputer maupun perangkat lunaknya itu bisa ya terkait apa saja sih yang ada dalam perangkat keras itu di mata kuliah yang lain. Ibu di sini hanya mengenalkan ya yang ada dalam komputer di sini. Nah, jadi seperti namanya perangkat keras, tentunya perangkat keras ini hanya bisa kita rasakan ya, kita raba, kelihatan ya, bisa disentuh ya, bentuk fisiknya nampak kan gitu ya. Beda halnya dengan perangkat lunak yang kita tidak bisa apa namanya ya, mungkin bisa lihat enggak ya, lihatnya adalah codingan ya di dalam ya, seperti itu. Nah, jadi ada CPU, ada memori dan storage di sini, dan juga ada peralatan input output ya. Ini sebenarnya secara umum seperti itu ya. Cuman kalau di dalam Anda buka ya banyak sekali ya register yang ada di dalam di situ ya. Prosesornya yang kecil ya, tetapi dia bisa mengolah data dengan besar ya. Memorinya juga, alat input output ya yang ada di sekitar laptop Anda ya. Ini tentunya semua dikendalikan ya. Dia bisa bekerja ya. Nah, ada yang mengendalikan. Nah, kemudian perangkat lunak ini adalah tersusun dari program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Jadi kalau tadi dari istilah komputer tadi ya, ada proses ya. Tadi prosesnya adalah dengan instruksi-instruksi yang ada dalam program ya, dan disimpan dalam memori. Nah, ini adalah di perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak itu tersusun atas program. Ya. Nah, program-program inilah yang akan menentukan apa yang harus dilakukan oleh si komputer. Kalau Anda masukkan atau install game ya, berarti apa yang dilakukan oleh komputer kalau Anda buka game? Ya, perintah-perintah sudah ada di sana ya. Anda tinggal mengoperasikan. Tapi bagaimana suatu saat Anda menciptakan game ya, bukan menggunakannya, tetapi Anda membuat ya, atau menciptakan game sendiri. Nah, itu. Jadi kalau sekarang untuk permainan game dikurangilah ya. Sedikit pelan-pelan dikurangi. Nah, komputer pun juga harus melaksanakan instruksi yang terdapat dalam program tadi untuk mendapatkan hasil yang berguna. Nah, contoh perangkat lunak yang biasa Anda gunakan itu ya, SIA itu adalah satu perangkat lunak juga gitu ya. Nah, ini ibu ngajar pakai e-learning, ini juga perangkat lunak ya di situ. Nah, perangkat lunak sendiri di dalam sistem ya, tadi ada perangkat lunak sistem dan juga ada perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak sistem ini yaitu ada sistem operasi, ada utilitasnya ya, ada program untuk bahasa penerjemahnya ya. Nah, ini di dalam sistemnya. Tapi ini seharusnya kebalik ya. Jadi tadi ada dua macam perangkat aplikasi dan sistem. Nah, yang dalam sistem tadi ada namanya digunakan ya. Jadi atau sistem operasi, istilahnya mungkin lebih kenal sistem operasi ya. Sistem operasi itu digunakan untuk apa ya? Jadi sistem operasi biasanya digunakan untuk mengatur file-file yang ada ya, untuk meload dan juga mengeksekusi program yang diterima ya, baik dari perangkat satu dengan perangkat lunak yang lainnya, perangkat keras ya. Nah, kemudian juga dia juga berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang ada dan yang terpasang di dalam komputer itu. Sehingga apa? Dengan adanya sistem operasi ini atau perangkat lunak sistem ini, dia bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain ya. Ini mus bisa saya gerak-gerakkan, misalkan Anda bisa menyimpan data di flash disk misalkan. Jadi dia yang melakukan komunikasi ya, bagaimana satu dengan yang lain bisa saling berkomunikasi. Nah, sementara untuk yang aplikasinya ya, untuk aplikasinya, perangkat aplikasi di sini biasanya digunakan untuk misalkan tugas atau pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh si penggunanya ya. Apa yang diinginkan oleh pengguna pekerjaannya di sini ya. Oh, kalau Anda mau ada tugas dari dosen misalkan, Anda mau menggunakan apa? Oh, saya menggunakan aplikasi karena berupa tabel-tabel banyak gitu ya. Saya menggunakan aplikasi Microsoft
Excel misalkan ya, atau Microsoft Office di situ yang Anda gunakan ya. Pilih yang Excel misalkan, atau Anda pilih yang Word-nya. Atau kalau ada gambar-gambar, ada animasinya misalkan, oh saya mau pakai yang apa namanya Macromedia atau yang lainnya. Nanti itu adalah aplikasi. Jadi aplikasi. Jadi di sini aplikasi bisa dipisahkan ya, jadi ada kategori khusus dan juga ada kategori umum ya. Yang umum yang mana? Umum ini biasanya dihasilkan oleh vendor ya. Jadi sudah ada perusahaan-perusahaan yang mengurusin ya. Jadi ada versi 1 kayak Windows ini ada OS-nya itu ya. Yang ada dalam Microsoft yang ada pada Windows ini ya. Kan versinya udah berbeda-beda ya. Excel juga demikian misalnya. Sesuai dengan mengikuti OS-nya misalnya. Ya. Atau apa kira-kira untuk yang umum ini yang bisa digunakan oleh siapapun, tapi Anda tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengatur, tidak bisa merubah dan sebagainya. Apa selain contoh 2 ini, selain di Office 2 ini, ya, atau yang Ibu pakai ini ya, misalkan PowerPoint misalkan seperti itu. Ya, jadi sifatnya yang dihasilkan oleh vendor, yaitu atau perusahaan, ya, diorganisir oleh perusahaan, ya, ada versi 1, 2, 3 dan seterusnya misalkan seperti itu. Ya, ini adalah aplikasi yang umum, siapapun bisa menggunakan, tinggal kita pakai. Nah, tetapi kalau yang informasi yang khusus atau aplikasi yang khusus di sini adalah dibuat dengan tujuan apa yang sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Ya. Misalkan apa? Informasi akademik ya. Informasi akademik ini meskipun semua perguruan tinggi memiliki informasi akademik tapi beda ya. Manajemennya berbeda, satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain, padahal prinsipnya sama kan. Di dalam informasi akademik itu ya ada mahasiswa, ada proses KRS, ada proses KHS, tapi satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain. Nah, inilah kenapa aplikasi ini adalah sifatnya adalah khusus atau kategori khusus ya. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pengguna. Jadi aplikasi ini dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ya, suatu saat nanti Anda akan membuat aplikasi khusus ini ya, baik dalam tugas mata kuliah maupun pada saat Anda PKL, dan juga yang lebih apa namanya agak kompleks ya, agak berat sedikit adalah di akhir perkuliahan, semua perkuliahan, yaitu di tugas akhir ya. Misalkan Anda bisa membuat aplikasi yang khusus sesuai dengan kebutuhan atau pesanan dari penggunanya di situ. Nah, kemudian terkait dengan data ya, tentunya tadi untuk perangkat lunak ya, yang aplikasi dibutuhkan satu data ya. Nah, data ini tentunya tidak bisa asal-asalan misalnya 5, 6, 7, 8, 9, 10 begitu aja, atau Suropati, Kartini misalnya seperti itu aja, tetapi apa? Harus diorganisir ya, data tersebut harus diorganisir ya. Kenapa? Sesuai dengan fakta yang mewakili suatu kejadian ya. Ya. Bagaimana dikatakan suatu fakta? Misalkan 70, 60, 50, 60. Apa sih itu? Ya, kalau cuma segitu aja belum terorganisir di situ ya. Belum bisa menyatakan apa suatu kejadian. Tapi kalau itu bilang umur ya, umurnya 60, 70, 50, 30, 20. Itu adalah umur. Berarti apa kejadiannya adalah fakta dari apa? Umur seseorang ya. Atau kumpulan dari umur informasinya ya. Oh, mahasiswa ini rata-rata untuk program STI yang baru ini adalah rata-rata umurnya adalah berapa? 18 atau 19 ya, misalnya. Nah, jadi disitulah kita bisa sebutkan data. Ya, nah, data tadi ya akan diproses ke dalam sistem komputer untuk menghasilkan informasi. Ya. Jadi kalau data mahasiswa ya, itu kejadian dari mahasiswa kan dia. Apa saja data mahasiswa? Oh, ternyata ada kumpulan apa saja di data mahasiswa tadi. Ada nama, ada NIM, ada alamat ya, dari kumpulan tersebut membentuklah satu data mahasiswa. Nah, itulah yang nanti akan diproses ya. Dari data mahasiswa kemudian dari NIM Anda diolah menjadi kelas, ganjil dan genap seperti itu. Nah, jadi dari data tadi proses untuk menghasilkan informasi. Jadi data mahasiswa tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi,
mahasiswa diproses ya, disaring, dipilih ya berdasarkan apa? Kalau yang kuliah hari ini adalah mahasiswa yang mempunyai apa? NIM genap ya, misalkan. Nah, kan itu diproses di sana untuk menghasilkan informasi untuk kelas B itu adalah mahasiswa yang memiliki NIM genap. Ya, informasinya seperti itu. Jadi semua data dikumpulkan, kemudian nanti bisa disaring untuk diproses. Setelah diproses, disimpan, dia akan menghasilkan informasi lagi. Nah, kemudian terkait dengan komponen komunikasi. Nah, komponen komunikasi juga tidak berdiri sendiri ya. Komunikasi ini ada perangkat keras dan juga ada perangkat lunaknya. Kenapa? Kok bukan perangkat keras saja atau perangkat lunak aja gitu ya? Tetap ada perangkat keras, ada perangkat lunaknya ya. Jadi misalkan sekarang ini Anda bisa mengikuti kuliah daring ya, atau kuliah tatap muka maya sekarang ini. Karena ada apa? Ada komponen komunikasi. Ada komponen komunikasi. Anda menggunakan apa? Oh, Anda menggunakan saluran telepon. Ya. Ya. Kemudian dilengkapi apa saluran telepon ini? Ya, biar bisa informasi tadi bisa terdistribusi ya, atau Anda bisa langsung ketemu ya tatap maya seperti ini ya. Dilengkapi juga dengan kartu ya, ada kartu di sana ya. Coba Anda punya handphone kemudian kartunya Anda cabut, bisa enggak komunikasi? Enggak bisa ya? Enggak bisa karena disitulah media komunikasinya ya. Jadi seperangkat sama ya, ada untuk atau alat untuk komunikasi ya. Di situ juga ada perangkat lunak dan juga ada perangkat kerasnya. Kenapa kok enggak ada perangkat lunaknya? Ya, coba aja Anda masukkan kartu Anda, kemudian coba Anda cek ya. Kalau tidak ada kartunya bisa enggak dicek data Anda masih berapa, misalkan tersisa berapa atau tersedia berapa ya. Kemudian pulsa Anda mungkin habis gitu ya, atau masih tersisa, atau bahkan informasi untuk apa itu? Informasi untuk masa tenggang dan sebagainya. Itu adalah perangkat lunak yang disiapkan. Ya, selain itu di dalam perangkat lunak itu juga dilengkapi untuk komunikasi dengan si perangkat yang lainnya. Nah, gitu. Nah, jadi software dalam komponen komunikasi tentunya digunakan masing-masing komputer ya. Nanti apa yang dikatakan oleh komputer itu sendiri untuk saling terhubung, atau arti komputer ini jangan diartikan komputer yang notabene yang laptop atau komputer yang PC ya, tapi ini sekarang dengan perkembangan teknologi informasi itu komputer itu sudah arti luas. Yang penting sistem komputer itu ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan ada orang yang mengoperasikan di situ. Nah, meskipun ada alat komunikasinya, tapi juga ada perangkat keras dan juga ada perangkat lunaknya ya, gitu. Nah, software sendiri ini berguna untuk membangun hubungan dan juga mengontrol dari aliran data yang ada. Jadi misalkan dengan adanya perangkat lunak tadi Anda sudah mengetahui, oh pakai data saya udah habis nih, untuk kuliah besok udah tidak bisa, berarti saya harus menambah kuota data lagi. Nah, itu adalah fungsi daripada perangkat lunak tadi ya. Jadi dia bisa mengontrol terkait dengan data yang ada di situ misalnya. Nah, ini beberapa contoh ya perangkat komunikasi yang mungkin masih banyak lagi yang lainnya dari perangkat-perangkat komunikasi yang ada. Oke, ada pertanyaan mungkin? Saya Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Terus? Mengenai komponen informasi, komponen komunikasi Bu. Jadi yang saya lihat dalam komponen komunikasi itu hanya digunakan software sama apa namanya tadi, pengguna kan Bu, hardware. Apa namanya Bu pengguna itu Bu? Brandware. Brandware. Nah, pertanyaan saya Bu, kenapa hardware dalam komponen komunikasi tidak digunakan Bu? Karena tadi saya melihatnya bahwa hardware itu adalah sesuatu yang bisa diraba atau disentuh Bu. Kan di komponen komunikasi kan yang bisa diraba itu kan seperti HP-nya kan Bu. Kenapa tidak digunakan hardware Bu dalam komponen komunikasi? Itu aja Bu. Oke, jadi ini coba dicermati ini, translate ini. Komponen komunikasi terdiri dari hardware dan software ya. Firmware-nya di balik layar kan gitu ya. Jadi komponen komunikasi itu terdapat hardware dan software ya.
Jadi di situ ada perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, jadi perangkat kerasnya ya yang bisa kita lihat, kita misalkan kalau handphone tadi ya itu adalah salah satu juga perangkat komunikasi. Ya. Tentunya di dalam handphone tidak cukup dengan adanya perangkat keras saja, juga dilengkapi dengan perangkat lunak. Ya, Anda bisa sekarang komunikasi ikut daring, misalkan tidak menggunakan laptop, tapi bisa menggunakan handphone. Itu adalah untuk komunikasi. Tapi di situ juga misalkan Anda cabut kartunya, kan gitu ya. Contoh, kartu itu perangkat keras atau perangkat lunak? Kira-kira. Keras, Bu. Perangkat keras kan, bukan manusianya kan, bukan manusianya kan. Bukan, Bu. Perangkat keras Ya. itu tadi ya. Jadi kartu itu adalah perangkat keras. Anda coba dalam kartu ya. Kartu Anda cabut. Ya, berarti kira-kira bisa komunikasi enggak? Enggak bisa. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kartu itu sebenarnya ada di dalam kartu, ada juga perangkat lunaknya yang bisa untuk mengontrol, mengendalikan ya dari apa yang ada di dalam perangkat keras handphone itu sendiri juga kan gitu ya, saling komunikasi. Makanya perangkat satu dengan perangkat yang lain saling komunikasi. Di handphone ada enggak sistem operasinya? Perangkat lunak sistem operasinya ada enggak di handphone? Ada, Bu, ada. Ada, Bu, ada. Ya. Gara-gara sistem operasi Anda apa? Ganti-ganti handphone, ya enggak? Handphone. Ya, jadi Ya, dengan ganti apa namanya? SO-nya nambah satu versi aja sudah, wah ini kurang cepat, ini kurang ini, atau kameranya ini kurang bagus dan sebagainya. Anda sudah beli yang baru lagi. Ya, jadi bukan Mas ya, jadi ini semak. Jadi bahwa komponen dari komunikasi itu adalah ada perangkat keras dan juga perangkat lunak. Ya, tapi kalau kita bicara sistem komputer tadi ya, saya bilang arti komputer, kata komputer tuh bisa artinya ini ya, kutip ya, komputer itu sekarang dengan teknologi perkembangan teknologi informasi yang sekarang ini bukan berarti komputer hanya sebatas laptop sama HP, laptop sama apa kok PC ya, seperti itu ya, tapi ini bisa luas lagi gitu ya, karena di situ namanya tadi sistem komputer kan ada perangkat keras, perangkat lunak, ada manusia yang mengoperasikan brainware-nya di situ ya. Itu mungkin gimana, Mas Agus? Udah jelas? Iya, jelas, Bu. Oke, makasih, ya. Bu. Jadi tetap hardware-nya itu brainware-nya ya tidak ya, Bu. ada. Oke. Mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya? Sebenarnya ini yang pernah Anda lakukan, Anda pernah lihat, Anda rasakan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain yaitu untuk manfaat komputer. Ya. Jadi manfaat komputer ini banyak sekali ya. Mungkin Ibu cuma di sini menyebutkannya enggak semuanya, cuma beberapa saja ya dari manfaat komputer itu sendiri ya. Misalkan kalau sekarang kita lagi kuliah nih ya, meskipun kuliahnya dengan model dengan tatap maya, tapi ini adalah kita menggunakan apa? Komputer ya. Dalam arti komputer secara luas ya. Jadi Anda menggunakan handphone di rumah, kemudian ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan komputer PC ya, misalkan seperti itu. Tapi inilah bisa kita gunakan ya, atau manfaat daripada salah satu komputer di bidang pendidikan. Satunya ini ya, jadi ada pengajarnya, tentunya ada alat yang digunakan ya untuk memberikan proses pengajarannya atau proses pembelajarannya di situ. Kemudian ada mahasiswanya atau orang yang berperan ya menggunakan alat ya untuk berdialog misalkan tadi. Jadi dalam proses pendidikan untuk proses pengajaran seperti sekarang ini. Nah, bisa jadi yang lainnya ya di pendidikan. Sekarang mahasiswa sekarang itu beda dengan mahasiswa yang dulu ya. Atau pada saat Anda SMA. Kalau SMA tas Anda gede, punggung Anda capek ya, setiap pulang sekolah capek. Kenapa? Karena membawa beban buku yang bertumpuk-tumpuk. Sekarang mahasiswa tidak. Modalnya hanya handphone atau satu laptop aja cukup gitu ya. Kenapa ya? File-file sudah disimpan di situ. Mau cari buku tinggal di situ ya. Di mana Anda duduk ada media komunikasinya tadi ya. Anda bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya di situ. Mau ke perpustakaan bisa aja perpustakaan yang virtual juga ya. Anda mau cari buku, Anda bisa juga di situ cari e-book
kumpulan buku baik gratis maupun yang membayar misalkan. Nah, Anda bisa lakukan di sana. Nah, dalam dunia pendidikan ya. Ada manfaat komputer tadi karena ditambahkan dengan media komunikasi tadi. Nah, kemudian bidang industri dan manufaktur. Jadi semua sekarang perusahaan-perusahaan bahkan di negara berkembang ya atau negara yang sudah maju di situ, bukan negara berkembang ya, balik negara maju itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menghasilkan robot. Ya. Kenapa? Dengan robot bisa membantu pekerjaan manusia dan juga bisa mengontrol ya dari apa yang dikerjakan oleh si mesin, misalkan seperti itu. Nah di sini banyak perusahaan yang menggunakan komputer sebagai alat untuk membantu ya keberhasilannya. Ya, misalkan kalau sekarang dari apa istilahnya ya sipil itu konstruksi untuk membuat bendungan, membuat jalan, membuat rumah ya misalkan itu bisa didesain dulu ya, kemudian terkait dengan ukuran dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya di sana. Nah, kemudian bagaimana mesin-mesin tadi ya, industri garment ini dilengkapi dengan kontrol komputer juga ya. Bagaimana dengan membuat warna ya. Bahkan sekarang untuk membuat cat rumah ya itu warna kita bisa pilih ya. Jadi memilih warna ini ternyata bukan hanya satu warna, di situ campuran dari berbagai macam warna. Nah, ini sudah prosesnya juga menggunakan komputer. Ya. Semua sudah diproses di sana untuk mengendalikan ya bagaimana apa yang diinginkan oleh si pengguna ya, dan juga perusahaan tentunya. Perusahaan ini akan selalu berinovasi ya untuk memenuhi kebutuhan daripada penggunanya. Robot sekarang sudah banyak ya, robot yang diproduksi itu bisa digunakan untuk melayani restoran ya. Di luar negeri sudah ada restoran masa pandemik ini karena tidak mau orang saling berdekatan, kan harus berjauhan nih ya, makanan jadi robot yang mengantar makanan ya. Nah ini bagaimana industri mesin perusahaan industri atau manufaktur di sini dia mempekerjakan robot-robotnya ya. Nah ini semua tentunya dikendalikan oleh komputer. Tidak bisa robot itu berjalan sendiri ya tanpa ada pengendalian dari komputer ya. Anda bisa nanti biasanya ada tiap tahun ada kontes robot ya. Anda bisa yang suka elektro ya, kemudian dikombinasikan dengan program di sini. Ya. Nah, Anda bisa membuat robot di situ. Nah, sebenarnya semua harus dirancang dulu gitu ya. Nah, kemudian di bisnis dan perbankan ya. Sekarang dunia bisnis dan perbankan tidak mau ketinggalan ya. Kalau satu perusahaan bisnis dan perbankan tanpa menggunakan komputer dia akan ketinggalan ya. Jadi komputer digunakan untuk mencapai satu strategi bisnis mereka ya. Ya, contoh sederhana aja ya. Misalkan di pusat perdagangan ya. Sekarang udah sebagian besar menggunakan komputer ya gitu ya. Kenapa dia bisa menghitung secara akunting ya, dia bisa menghitung laba, bisa bagaimana dia mendapatkan untuk mengontrol barang-barang yang laku, untuk mengontrol stok barang yang tersedia ya. Nah, kemudian untuk pelayanan, memudahkan pelayanan dia menggunakan scanning barcode ya. Dengan scan barcode memudahkan pelayanan, itu cepat, tidak harus mengetikkan satu-satu kode barang yang ada, cukup di scan aja misalkan. Atau mungkin kalau tidak ada istilahnya ya daftar harganya, disiapkan scan barcode di situ ya untuk mengetahui, jadi pelanggan mengetahui berapa sih harga barang ini, jangan sampai keliru ya. Atau kalaupun ada harganya kadang-kadang tumpukannya berbeda ya. Pernah Ibu terkecoh ya, ada sekian tumpukan barang, harganya kok murah sekali, Ibu ambil, ternyata setelah dikasih, salah ngambilnya ya begitu ya. Itu adalah kesalahan manusia ya, wajar. Nah itu. Ya, kita juga harus perhatikan
Kalau pengen yakin ya kita coba scan untuk mengetahui berapa harganya gitu. Ya, kemudian jadi di kasir juga itu ya, kasir-kasir kan sudah pada menggunakan komputer ya. Hampir semua perdagangan ya di situ sudah menggunakan sistem informasi manajemen ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain dalam sistem informasi manajemen itu. Ya, dalam dunia bisnis, dalam dunia perbankan, selain untuk menghitung keuangan dan juga bunga, berapa banyak nasabahnya juga bisa digunakan untuk layanan yang lainnya, ya, e-banking, tunai ya, cash. Jadi sekarang di ATM itu sudah bisa apa? Mengirim uang atau menabung langsung dengan uang tunai, ya. Jadi bisa uang tunai ya. Kenapa di situ disiapin uang tunai gitu ya? Ya itulah karena kebutuhan ya dari perusahaan ya. Kalau jualan kan sampai malam nih, sampai jam 10 malam, nggak mungkin uang disimpan di brankas ya, karena juga dari segi keamanan kurang aman kalau uang disimpan di brankas ya. Brankas bisa diangkut, misalkan dijebol dan sebagainya. Nah, untuk membantu keamanan ya, para pengusaha di sini bisa langsung dimasukkan ke dalam tabungan ya, tapi melalui apa? Melalui ATM ya. Jadi uangnya ditata rapi, kemudian dimasukkan sesuai dengan perintah-perintah yang ada di sana. Ya. Nah, itu ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada apa tadi? Ada manusianya juga ya. Nah, itulah sistem komputer. Jadi sistem komputer tidak hanya melulu laptop, komputer, tidak. Ini misalkan ATM itu juga dikatakan sistem komputer karena itu ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada manusia yang mengendalikan juga, yang mengoperasikan di sana. Itu semua dikendalikan juga oleh komputer ya. Nah, ada perangkat komputernya di sana yang kerja di balik layar. Nah, itu di dalam bisnis. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain di dalam bisnis maupun perbankan. Nanti bisa Anda cari sendiri contoh-contoh yang ada. Ya. Kemudian dalam teknik dan ilmu pengetahuan, ya ini calon-calon peneliti dan Anda ini calon-calon peneliti nih di bidang teknik maupun di pengetahuan, bagaimana nanti Anda menciptakan suatu teknologi informasi ya yang inovasi ya. Jadi bagaimana teknologi inovasi nanti ya. Orang lain belum ada, Anda ceritakan lagi yang baru dan baru. Seperti kemarin ya, bahwa teknologi informasi tidak ada batas akhirnya. Terus berkembang sesuai dengan ide kreativitas dari manusia itu sendiri ya. Kenapa manusia itu punya ide, kemampuan untuk berpikir terus ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini tentunya keperluan penelitian tadi ya, dan juga bisa melakukan simulasi dengan komputer. Kalau belum bisa dipraktekkan langsung atau diimplementasikan langsung di lapangan, bisa dibuat dengan model simulasi. Ya. Simulasi tsunami yaitu buat simulasinya seperti apa. Ya, reaktor nuklir buatin modelnya juga dulu ya. Kemudian untuk mempelajari struktur tanah, ya, cuaca ya, seperti BMKG di sini yang dulu pernah kita ya tahun berapa 2018 ya, itu 18 atau 17 yang gempa itu ya. Wah, ini orang pada bingung semua, ada tsunami gitu ya. Nah, itu diteliti terus ya. Diteliti terus apakah di Lombok ini kemungkinan ya berdasarkan data tentunya berdasarkan data yang ada diteliti apakah kemungkinan atau prediksi suatu saat nanti ada gempa dan tsunami misalkan seperti itu ya. Kemudian sebelumnya juga dibuatkan simulasi bagaimana untuk mendeteksi tsunami ya, dipasang di laut-laut ya. Kalau deteksi gempa, besok ada gempa, kapan gempa belum bisa ya, belum ditemukan itu teknologinya, tapi untuk tsunami bisa ditemukan teknologinya. Dulu simulasi dibuat pada saat tsunami yang besar-besar ya, kayak Aceh dulu ya, kemudian dibuatkan simulasi ya, tujuannya apa ya, kalau diimplementasikan berapa duit yang harus digunakan ya untuk membeli alat dan sebagainya. Dengan simulasi ya itu bisa dicoba-coba misalnya. Baru nanti kalau oke baru dibuatkan. Jadi banyak sekali bidang teknologi ya atau teknik yang bisa digunakan untuk penelitian di teknologi ya, bagaimana kulturnya dengan penggunaan komputer untuk menyesuaikan
kemudian kerja pada ruang steril misalkan, atau yang lainnya. Jadi masih banyak bidang-bidang teknik yang bisa kita gunakan ya untuk penelitian sipil dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, kalau ada kita lanjutkan ya. Bidang entertainment dan game. Nah, ini biasanya yang paling Anda sukai ya. Yang paling disukai. Dulu masuk TI kenapa? Oh, karena masuk TI karena suka bermain game. Makanya dari Bapak Ibu, oh anak saya senang tiap hari di depan komputer ya. Nah, tahu di depan komputernya apa ini? Main game. Nah, padahal tidak suka masuk TI itu ya. Nah, bukan begitu ya. Jadi kalau Anda sudah masuk TI, apapun ya Anda harus Anda tekunin ya, yang dimanapun sebenarnya sama ya, kuliah itu di TI, sipil, elektro, mesin dan sebagainya, atau di bidang-bidang atau prodi-prodi yang lain sebenarnya sama ya, kalau ditekunin akan berhasil. Nah, seperti bidang entertainment dan game ya, efek-efek yang ada pada film-film, tidak mungkin ya film itu berantem beneran ya, kemudian apa namanya misalkan ada kecelakaan ya, itu benar-benar kecelakaan beneran ya, seperti itu. Berapa banyak orang yang meninggal, berapa banyak ya duit yang harus dikeluarkan kalau itu memang benar-benar terjadi. Nah, semua adalah efek ya, dibuat animasinya misalkan seperti itu ya, bagaimana dia membuat audiovisualnya ya untuk bisa menampilkan seperti sesungguhnya misalkan seperti itu. Bahkan untuk game yang dulunya hanya 2 dimensi ya, sekarang bisa dibuat 3 dimensi. Makanya dengan adanya game 3 dimensi ini banyak ya apa berlomba-lomba gitu ya, atau banyak yang senang gitu, mulai dari anak-anak kecil ya, usia dini sampai orang tua ya, semua pada senang main game. Kalau udah main game asik, lupa segalanya, lupa waktu ya, apalagi kalau menggunakan apa game online. Nah, game online kemudian sudah ada apa namanya turnamen game. Tidak ada turnamen aja, kalau lagi asik main game ya online itu mungkin dipanggil orang tua aja, gimana kira-kira? Anda langsung jalan, Anda matikan? Nanti dulu, Bu. Nanti dulu ya, nanti dulu. Sebentar Bu, tanggung ya gitu ya. Kalau di pos nanti hilang, udah ketinggalan. Ya ketinggalan. Sebentar Bu, saya selesaikan satu permainan aja. Nanti selesai satu permainan apa? Selesai satu permainan? Sekali lanjut. Sekali lagi. Ya, itulah. Nah, memang bidang itulah itu game online. Ya bagaimana merangsang ya kognitifnya tadi ya, motorik kognitif manusia ya untuk bergerak selalu ya. Nah, kalau enggak dibuat seperti itu ya sudah kan gitu ya, enggak laku. Tapi dengan demikian ya orang kan berbondong-bondong ya, terutama yang sekali magang akan ketagihan di situ. Saya harapkan Anda bisa bagi waktu ya. Kalau masih suka main game, bagilah waktu Anda sebaik mungkin, jangan sampai berlalu-lalu ya. Atau apa kebablasan gitu ya. Nah itu, kalau kebablasan lupa waktu ya, jadi lupa waktu sudah main game. Nah, waktu. Nah, kemudian bidang yang lain yaitu komunikasi dan jaringan global. Jadi dengan adanya jaringan komunikasi global sekarang ini ya itu tadi semakin banyak apa namanya media yang bisa kita gunakan. Ya. Jadi lebih lengkaplah dengan perangkat komunikasi tadi ya. Bisa kita bermain game, bisa sharing data, bisa saling distribusi. Apa yang diinginkan pengguna semakin terpenuhi. Anda mau makan aja enggak mau panas-panas gini, enggak mau pergi ya, cukup apa buka aplikasi di handphone ya, Anda cari makanan yang enak, tinggal pesan, nanti sudah dipanggil di telepon, Mas makanan sudah datang ya, kan enak ya, sudah nyampe di kamar. Nah itu kita bagaimana manfaat dari bidang komunikasi dan
banyak sekali manfaat yang diperoleh. Oke, yang lainnya silahkan nanti dicari ya, apa saja bidang-bidang yang lain, masih banyak bidang-bidang yang lain yang menggunakan atau memanfaatkan komputer. Ibu beberapa contoh aja yang Ibu berikan di sini. Nah, kemampuan komputer ya, kemampuan komputer apa sih? Secara umum ya komputer itu dia memiliki ketepatan ya dalam mengolah maupun menghasilkan informasi, itu udah umum sekali ya, dan itu memang wajib, itu yang dimiliki komputer ya seperti itu ya. Kenapa zaman dulu mengembangkan komputer ya, karena komputer ini memiliki ketepatan ya, dalam mengolah maupun menghasilkan informasinya ya. Dengan beribu-ribu data dimasukkan dalam komputer ya, diproses hanya sekejap ya, sudah langsung menghasilkan informasi ya, seperti itu. Nah, kapasitas penyimpanan tidak diragukan lagi, apalagi sekarang udah model ada cloud ya. Kalau dalam komputer biasa aja kapasitas penyimpanan dan juga memori yang ada nih ya, sekarang sudah semakin besar ya kapasitas penyimpanan data di dalam komputer di situ ya. Nah, kemudian dalam pengiriman data ya, ini juga selain cepat tadi ya distribusinya atau pengirimannya, juga dia bisa mengirim ya dalam bentuk format apapun ya. Ini baik itu melalui jaringan lokal maupun regional dan bahkan global ya. Jadi Anda bisa mengirim informasi ya, gambar ke teman Anda yang ada di seberang sana misalkan. Mungkin ada atau mungkin ada kenalan dengan teman yang ada di luar negeri, kemudian pengen tahu nih seperti apa Lombok gitu ya, Anda kirimkan informasinya ya, kirimkan, ada yang berupa video, ada yang gambar ya, format-formatnya kan berbeda-beda ya, gambar dengan video, tapi toh bisa cepat terkirim ke teman Anda yang ada di luar negeri misalnya, seperti itu. Ini kemampuannya. Jadi kecepatan dan ketepatan tentunya ya, kapasitas atau kecepatan dari akses data ya itu cepat sekali. Mungkin kita memejamkan mata, belum sampai membuka sudah data sudah diproses, sudah bisa diakses di situ ya kecepatannya. Ya, makanya biasanya kita membeli suatu perangkat juga menentukan harga ya. Kecepatan akses data ini juga menentukan harga. Sekalian Anda bisa mengisi daftar hadirnya ya. Silahkan mengisi daftar hadir. Sepertinya sudah Ibu buka daftar hadirnya, silahkan diisi ya, daftar hadirnya. Ya, daftarnya ini Bu, notebook bisa digunakan untuk pembuatan aplikasi ya. Sekarang aplikasi bisa digunakan di mana-mana. Jadi tinggal aplikasinya mau dipakai di mana ya. Maka nanti Anda pada saat membuat program itu akan dimasukkan di perangkat apa ya. Jadi kalau notebook Anda tidak ada aplikasinya, ya bagaimana Anda bisa mengoperasikan notebook Anda ya, kan gitu ya. Jadi bisa dibuat aplikasi, baik aplikasi khusus maupun aplikasi yang umum ya. Jadi bisa semuanya ya. Oke. Silakan sambil ngisi daftar hadir ya. Kemudian kemampuan kapasitas penyimpanan ya, ada berapa tera sekarang ya. Selain tera, apa kira-kira kapasitas yang lainnya yang lebih banyak lagi kapasitasnya? Kilo, mega, giga, tera. Ya, kalau hard disk mungkin masih tera gitu ya. Nah, mungkin nanti udah ada lagi yang lebih dari tera kapasitas penyimpanan. Jadi cukup besar kapasitas penyimpanan yang digunakan ya dalam komputer di situ. Nah, karakteristik daripada komputer ya. Jadi karakteristik komputer beda dengan karakteristiknya manusia ya. Jadi kalau manusia juga punya karakteristik, komputer juga punya gitu ya. Nah, bedanya apa karakteristik komputer? Kalau dalam komputer dia tidak punya perasaan atau tidak emosi ya. Beda halnya dengan manusia. Manusia penuh dengan perasaan dan penuh dengan emosi. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung gitu ya. Nah, tapi di dalam komputer dia tidak punya perasaan atau tidak punya emosi. Apapun yang Anda berikan pekerjaan, dia akan kerjakan sesuai dengan perintah gitu ya. Kalau Anda dikasih pekerjaan banyak,
ya mau sih ngerjakan, tapi apa perasaannya, ya tugasnya banyak misalkan, meskipun dalam hati gitu ya. Nah, kemudian aktivitasnya juga bersifat statis ya. Jadi apa yang dia perintah itu yang dia kerjakan, tetap seperti itu ya, terus aja itu aja yang dilakukan. Beda dengan manusia ya, seperti itu. Nah, komputer juga mampu menyimpan data yang besar ya dalam waktu yang lama. Nah, sifat data ini tentunya bersifat dinamis, kapanpun ya akan dilakukan perubahan, bisa dilakukan perubahan ya. Nah, tentunya di sini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pengguna itu sendiri, kapan dia akan melakukan perubahan terhadap data tersebut. Kapan data itu akan hanya disimpan saja, atau suatu saat akan digunakan kembali, atau suatu saat diperbaharui lagi, seperti itu ya. Anda KRS Anda tuh tiap semester akan diperbaharui terus gitu ya. Jadi kalau ditambah lagi KRS-nya ya tiap semester ya, seperti itu. Kalau manusia ya penyimpan datanya meskipun ada penyimpan data yang jangka panjang tapi terbatas ya. Terbatas kemampuannya di situ. Nah, komputer juga bisa melakukan pengurutan dan juga pencarian dalam waktu yang singkat, baik itu secara ascending ya atau naik maupun secara menurun. Nah, artinya di situ bagaimana dengan cepat kilat, cepat dia bisa melakukan pengurutan terhadap data yang ada. Ya, kita pilih aja, misalkan Anda punya sekumpulan data, kemudian Anda cari, Anda urutkan berdasarkan kuncinya apa yang dipakai untuk mengurutkan tadi, berdasarkan apa kuncinya. Ya misalkan kalau mahasiswa biasanya paling gampang tuh diurutkan berdasarkan NIM. Kenapa diberikan NIM? Memudahkan untuk mengisi data, untuk mencari, misalkan untuk mengelompokkan, ya misalkan seperti itu. Atau diurutkan berdasarkan huruf abjadnya, misalkan seperti itu. Nah ini komputer cepat ya, mengurutkan atau melakukan pekerjaan tersebut. Nah, komputer juga bisa melakukan pengolahan data perhitungan yang besar, ya, karena apa? Di situ ada aritmetiknya, ada logikanya, juga ada perhitungan apapun yang bisa dilakukan dengan presisi, ya, yaitu mendekati 100%, 99,99999 itu adalah benar. Ya. Jadi dibandingkan dengan pengolahan data pada manusia di situ, ya. Manusia bisa aja salah, ya, gitu. Logika juga manusia kadang-kadang keliru, gitu ya. Nah, kalau komputer kalau sudah logika N ya sudah N ya, dan kalau Anda mungkin kalau sudah dibilang dan masih ada A ataunya kan gitu ya. Nah, komputer juga mampu menerima dan mengeluarkan data atau informasi yang besar dalam waktu yang cepat. Jadi bagaimana dia menghasilkan informasi atau menerima inputan. Ya. Jadi input itu bukan hanya dari keyboard saja, tapi bisa dari media yang lainnya. Jadi dari hasil informasi bisa menjadi inputan untuk pengolahan data yang lain atau untuk mendapatkan informasi yang baru lagi. Jadi sebenarnya muter ya, input, proses, simpan, data, output, kemudian dari output bisa lagi ke input, masuk lagi proses, data, simpan, ya. Nah, terus muter seperti itu. Ya. Jadi kalau data yang diinput bisa besar juga. Atau misalkan dari kategori informasi untuk diproses lagi untuk menghasilkan informasi yang terbaru. Nah, oke. Kemudian keterbatasan dari komputer, tentunya komputer punya keterbatasan juga ya. Komputer ini tidak berkisar dinamis seperti halnya manusia ya. Nah, seperti tadi kalau manusia punya perasaan, punya pikiran, kalau komputer itu. Nah, pekerjaan juga yang dilakukan oleh komputer ini bisa mengurangi pekerjaan daripada manusia. Jadinya apa? Karena satu komputer bisa mengurangi sumber daya manusia lebih dari satu. Ya. Jadi kalau sekarang misalkan SIA itu cukup satu komputer ya, satu orang yang mengoperasikan itu bisa menghasilkan apa? Bisa cetak KRS, ya, bisa melihat informasi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang DO, ya, kemudian bisa melihat apa namanya IPK mahasiswa dan sebagainya. Jadi situ ya bisa mengurangi beban pekerjaan manusia di situ. Ya. Dan juga tenaga manusia yang digunakan ya itu lebih sedikit. Nah, biasanya yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah ada pengangguran di sini. Jadi kalau apalagi sudah ada robot, nah banyak sekali nih nanti kalau semua perusahaan menggunakan robot, ya
kulineran sudah robot. Nah, bagaimana untuk tenaga kerja ini? Ya banyak yang nganggur di situ. Nah, kemudian data yang tersimpan dalam komputer memiliki risiko yang lebih tinggi ya. Kenapa? Karena ya banyak orang pinter masih ada pinter di atasnya ya. Jadi misalnya orang yang ingin tahu tinggi misalkan itu bisa keingintahuannya bisa disalahgunakan ya. Ya, keingintahuan disalahgunakan untuk apa? Merusak data orang lain. Ya, meskipun sudah dilindungi ya. Jadi di langit masih ada langit. Jadi disitulah orang-orang yang masih ada onyx. Masih orang pinter masih pinter lagi udah dipasut masih ada bisa dibuka ya dibobol misalkan seperti itu ya karena keingintahuan tinggi ya jadi menyalahgunakan tadi. Jadi kalau ada keingintahuan tinggi itu bagus tapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat ya seperti itu. Nah ini keterbatasannya dari komputernya itulah apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Anda mengingat dan ada manfaatnya ya. Oke, silakan mungkin kalau ada pertanyaan ya, silakan. Tunggu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada sudah mengisi daftar hadir semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah mengisi daftar hadir. Kalau tidak ada pertanyaan. Sudah, Bu. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin kita akhiri karena sudah 4:30, mungkin belum sholat ya. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saling mengisi sharing ya untuk pertemuan kali ini.